Babang Tam Fan Xiaoyan. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kemunculan Raja Pemakan Jiwa di dalam pertempuran. Dirinya mengatakan bahwa dirinya adalah seorang Dou di bintang 9 dan pada saat ini semua orang benar-benar merasa kesal. Zhan Huan juga pada saat ini merasa sedikit kesal. Dirinya telah mendengar Raja Pemakan Jiwa ini menyebutkan bahwa dirinya adalah seorang Dou di bintang 9. Sikap arogan yang pada saat ini dirinya miliki benar-benar sangat membuat Zhan Huan merasa marah. Zhan Huan pada akhirnya segera melangkah maju dan menatap ke arah Raja Pemakan Jiwa, lalu dengan menjentikkan jubah di lengannya, dirinya pun segera berkata bahwa dirinya baru mendengar ada nama Raja Pemakan Jiwa, terlebih lagi baru saja dirinya mendengar bahwa pada saat ini Raja Pemakan Jiwa ini merupakan seorang Dou di bintang 9. Akan tetapi meskipun begitu pada saat ini Raja Pemakan Jiwa seharusnya tidak terlalu bangga terlebih dahulu, karena dirinya bukanlah satu-satunya Dou di bintang 9 yang berada di benua ini. Menanggapi hal tersebut Raja Pemakan Jiwa pun memandang ke arah Zhan Huan dengan marah, lalu dengan nada mengejek dirinya pun segera bertanya, bukankah ini adalah kaisar monster dari ras monster? Apakah barang lama yang berada di keluarganya pada saat ini baik-baik saja? Raja Pemakan Jiwa pada saat ini benar-benar menyebut ketua bintang 9 dari ras monster sebagai barang lama. Lalu Zhan Huan pada saat ini menjadi semakin marah setelah leluhur Dou di bintang 9-nya benar-benar diejek. Lalu Zhan Huan pun segera berteriak bahwa Raja Pemakan Jiwa ini benar-benar berbicara dengan liar, karena jika leluhurnya keluar dari gunung, maka dirinya pasti akan bisa menamparnya sampai mati hanya dengan satu telapak tangan. Menanggapi hal tersebut Raja Pemakan Jiwa pada akhirnya tersenyum, lalu dirinya segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Kaisar Monster pada saat ini adalah sebuah lelucon, karena Raja Pemakan Jiwa pada saat ini bisa membunuh mereka semua. Kaisar manusia juga ada di sana, begitu juga dengan Kaisar Iblis. Selain itu ada juga binatang penjaga dari keluarga Warcraft, ada juga sosok tua tidak kompeten dari keluarga iblis yang masih merupakan Dou di bintang 8. Apakah menurut Kaisar Monster orang-orang tua itu akan bisa melakukan apapun kepada Raja Pemakan Jiwa? Mendengar hal tersebut Zhan Huan pada saat ini tentu saja sangat marah dan segera mengirim transmisi suara untuk memberitahu leluhur miliknya. Zhan Zongfu dan yang lainnya juga mendecakkan lidah dan melakukan apa yang dilakukan oleh Zhan Huan. Pada saat ini semua orang benar-benar ketakutan dan tidak ada yang akan membayangkan pertempuran Pil Palace akan berkembang ke titik ini. Sementara itu Raja Pemakan Jiwa pada saat ini segera mengalihkan pandangannya ke arah gagak emas. Lalu dirinya pada saat ini segera berkata bahwa dirinya sangat penasaran dengan gagak emas berkaki 3. Dirinya telah mengenali tuannya dan dirinya benar-benar muncul di sini. Sehingga dengan begitu maka tuan yang dirinya identifikasi pada saat ini pasti berada di sini. Namun tentu saja dirinya pasti tidak akan memberitahu siapa tuannya. Akan tetapi itu tidak masalah karena dirinya pada saat ini akan membunuh semua orang yang berada di sini. Sehingga dengan begitu maka dirinya tidak akan memiliki tuan lagi dan akan tunduk kepadanya dan patuh. Mereka akan mendominasi benua Dou di bersama dan selama dirinya mematuhi Raja Pemakan Jiwa, bahkan 3 sosok tua bintang 9 itu tidak akan berani. Semua orang pada saat ini menjadi semakin panik mendengar perkataan dari Raja Pemakan Jiwa. Lalu bersamaan dengan kepanikan semua orang pada saat ini 3 aura segera turun. Lalu semua tempat di Pil Palace pada saat ini benar-benar bergetar dan semua orang segera menatap ke arah langit. Raja Pemakan Jiwa yang duduk di kursi juga pada saat ini merasakan hal tersebut, lalu dirinya segera berkata sepertinya ada tamu yang akan datang. Bersamaan dengan itu sosok yang pertama kali muncul adalah leluhur bintang 9 dari ras manusia. Dirinya menggunakan jubah putih dan pada saat ini satu tangannya membelai jenggot, lalu tangan yang lainnya berada di belakang dan dirinya segera menatap ke arah Raja Pemakan Jiwa yang terlihat tenang. Orang yang kedua muncul pada saat ini adalah leluhur dari ras iblis. Dirinya mengenakan jubah berwarna merah darah dengan pedang dan alis yang terlihat marah. Akan tetapi tampilannya terlihat agresif dan mendominasi dan pada saat ini dirinya memelototi ke arah Raja Pemakan Jiwa.
Lalu tidak lama setelah itu orang ketiga pun segera muncul dan secara alami ini adalah leluhur dari ras monster. Jika dibandingkan dengan dewa leluhur bintang 9 ini, maka leluhur dari ras monster pada saat ini segera menarik perhatian banyak orang. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa leluhur dari ras monster ini ternyata adalah wanita muda dan cantik. Apalagi dirinya memiliki tubuh yang bergelombang menunjukkan dua benjolan yang sinkron dan pada saat ini dirinya mengangkat tangannya. Semua orang pada saat ini benar-benar terkagum-kagum melihat sosok yang baru saja muncul. Pada saat ini mungkin tidak ada yang memperhatikan gelagat dari Guiyin dan mata Guiyin pada saat ini terpaku pada leluhur tua ras monster. Guiyin pada saat ini segera bergumam dengan suara yang kecil. Dirinya menyebutkan nama Sin Er dan pada saat ini emosinya jelas di luar kendali, lalu tubuhnya bergetar dan Guiyin benar-benar tidak bisa menyembunyikan kegembiraan batinnya. Guiyin lanjut bergumam bahwa dirinya tidak menyangka bahwa setelah 1000 tahun Sin Er pada saat ini masih terlihat cantik, sementara Guiyin pada saat ini benar-benar tidak akan mungkin bisa dikenali lagi oleh Sin Er. Guiyin pada saat ini benar-benar tidak akan pantas untuk mencintai Sin Er. Bersamaan dengan Guiyin yang bergumam cukup pelan, pada saat ini Zhen Zongfu menoleh menatap ke arah Guiyin. Sepertinya pada saat ini Zhen Zongfu sudah mengetahui melihat gelagat yang ditampilkan oleh Guiyin. Zhen Zongfu pun segera berkata kepada Guiyin bahwa sangat sulit untuk berpikir tentang seberapa besar cinta yang Guiyin miliki untuk seseorang. Menanggapi hal tersebut Guiyin pada saat ini segera terkejut dan menoleh ke arah Zhen Zongfu. Sementara itu Zhen Zongfu pada saat ini lanjut berkata bahwa dirinya benar-benar kagum kepada Guiyin. Apalagi Guiyin benar-benar telah memendam cinta selama waktu yang tidak terhitung jumlahnya hingga pada akhirnya bisa bertemu kembali. Menanggapi hal tersebut Guiyin pada saat ini tersenyum. Lalu dirinya pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya telah menyelesaikan 9.999 tugas untuk aliansi bayangan. Setelah genap 10.000 maka Guiyin tidak akan lagi memiliki hubungan dengan aliansi bayangan. Dan ini adalah perjanjian Guiyin dengan aliansi bayangan dan jika pada saat itu tiba, maka Guiyin benar-benar akan terlepas dan pada saat itulah Guiyin akan mengikuti Sin Er. Menanggapi hal tersebut Zhen Zongfu pada saat ini segera berkata kepada Guiyin agar dirinya jangan khawatir, bahkan jika mereka mati dalam pertempuran ini, Zhen Zongfu tidak akan pernah mengingkari janjinya kepada Guiyin. Mendengar hal tersebut pada saat ini Guiyin menatap ke arah Zhen Zongfu dengan penuh rasa haru, lalu keduanya pun saling memandang dan tersenyum sebelum akhirnya mereka kembali menoleh ke arah tiga tertua bintang 9. Setelah itu mata mereka kembali terfokus pada Raja Pemakan Jiwa yang pada saat ini masih memiliki senyum di mulutnya. Raja Pemakan Jiwa pada saat ini segera berkata bahwa dirinya tidak berharap mereka semua pada saat ini menjadi sedikit kurus. Mereka bertiga benar-benar menyembunyikan rahasia mereka dan orang-orang terkuat dari benua Doudi pada saat ini semuanya telah muncul. Menanggapi hal tersebut pada saat ini tiga orang Doudi bintang 9 di benua Doudi benar-benar terdiam, lalu pada akhirnya leluhur tua berbaju putih menoleh untuk menatap ke arah leluhur dari ras monster dan mulai berbicara. Dirinya pada saat ini bertanya kepada leluhur ras monster yang bernama Yun Xin, apakah dirinya pernah melihat orang ini sebelumnya? Menanggapi hal tersebut Yun Xin pun memalingkan muka dan sudut mulut dari Raja Pemakan Jiwa seketika berkedut mendengar sarkasme dari dirinya. Yun Xin pada saat ini berkata bahwa sosok tersebut sangat jelek dan dirinya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Mendengar hal tersebut tertua berpakaian putih tersenyum kecut sebelum akhirnya berbalik dan bertanya kepada tetua berpakaian merah darah. Dirinya bertanya apakah kakak King pernah melihat orang ini sebelumnya. Tetua berlumuran darah itu pun tampak benar-benar santai tetapi ekspresinya pada saat ini tampak terlihat kejam. Dirinya mengerutkan kening dan berkata bahwa ini adalah pemakan jiwa. Dirinya telah mendengar sedikit bahwa orang ini adalah sampah dari klan iblis jiwa. Selain itu sosok ini juga sepertinya tahu bahwa dirinya benar-benar tidak akan bisa pergi hari ini. Menanggapi hal tersebut Raja Iblis Pemakan Jiwa pada saat ini segera tersenyum dan mulai berbicara.
lalu dengan nada meledek dirinya segera bertanya, bukankah ini adalah senior King Hong Fei? Dalam hal senioritas sepertinya dirinya harus memanggilnya dengan sebutan tetua juga, namun tampaknya pada saat ini iblis jiwa jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan klan iblis darah. Oleh karena itu sepertinya pada saat ini dirinya tidak perlu melakukan hal tersebut. Menanggapi hal tersebut, leluhur berbaju merah darah pada saat ini sedikit marah, lalu dirinya berkata bahwa Raja Iblis Jiwa pada saat ini benar-benar tidak tahu malu. Apakah pada saat ini dirinya tidak mengetahui jarak antara bintang 9 dengan dirinya? Mendengar hal tersebut, Raja Pemakan Jiwa pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa dirinya tidak tahu dan tolong beri dirinya saran. Mendengar perkataan dari Raja Pemakan Jiwa yang berisi ledekan, tetua berbaju darah pada saat ini benar-benar merasakan penghinaan dan dirinya segera berkata bahwa dirinya akan menamparkan Raja Pemakan Jiwa sampai mati. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar pada saat ini, tertua berbaju darah segera mengangkat tangannya, lalu seluruh ruang di Pil Palace pada saat ini benar-benar bergetar dan di udara telapak tangan raksasa berwarna darah segera terbentuk. Kemudian telapak tangan ini segera dilesatkan ke arah Raja Pemakan Jiwa yang pada saat ini terlihat tidak panik. Raja Pemakan Jiwa tidak mengelak ataupun menghindar dan dirinya pada saat ini benar-benar mengabaikan telapak tangan raksasa ini. Dan pada akhirnya ketika telapak tangan ini benar-benar mendekat, Raja Pemakan Jiwa segera menjentikkan jarinya, kemudian rantai hitam yang terhubung ke dagingnya pada saat ini segera terbang seperti makhluk hidup satu persatu. Lalu rantai hitam ini pun segera berhantaman dengan telapak tangan raksasa berwarna darah. Rantai-rantai ini benar-benar membungkus telapak tangan raksasa berwarna darah sebelum akhirnya telapak tangan ini benar-benar diledakkan. Melihat hal tersebut, tertua berbaju darah benar-benar dipenuhi keheranan. Lalu telapak tangan berdarahnya ini benar-benar bisa dikalahkan dengan mudah oleh Raja Pemakan Jiwa. Sementara itu di sisi lain Raja Pemakan Jiwa pada saat ini tampak masih mengejek leluhur berbaju darah. Dirinya segera berkata, apakah senior pada saat ini benar-benar memandang rendah junior? Mendengar perkataan tersebut pada saat ini tetua-tua berpakaian darah benar-benar marah. Lalu dirinya segera berkata karena Raja Pemakan Jiwa ingin mati maka dirinya pada saat ini akan memberikan keinginannya. Setelah mengatakan hal tersebut, tertua berbaju darah kembali mengguncang lengan bajunya. Doki berwarna merah darah pada saat ini melonjak dan memadat menjadi tombak berwarna darah. Dirinya menatap ke arah Pemakan Jiwa dengan ganas dan tubuhnya pada saat ini benar-benar bergetar. Dokinya pada saat ini berubah menjadi tombak berwarna darah yang pada saat ini dilesatkan dalam sekejap. Menanggapi hal tersebut, Raja Pemakan Jiwa kembali menjentikkan jarinya lagi. Lalu 100 rantai besi hitam pada saat ini yang berada di belakangnya semuanya seketika mengarah ke depan. Kemudian banyak suara dentang segera terjadi setelah keduanya berbenturan. Dan pada saat ini rantai-rantai kembali terjalin dengan tombak sebelum akhirnya tombak benar-benar diledakkan dan benar-benar menghilang. Melihat kejadian yang seperti sebelumnya pada saat ini, lalu leluhur berbaju merah benar-benar terkejut. Dirinya bertanya-tanya terbuat dari bahan apakah rantai-rantai ini, bahkan tombak tulang darah naga miliknya pada saat ini benar-benar tidak bisa memotongnya. Bersamaan dengan keheranannya pada saat ini tiba-tiba rantai besi hitam muncul di belakang leluhur berbaju darah. Rantai hitam ini seketika menusuk langsung dari punggung leluhur berbaju darah. Leluhur berbaju darah benar-benar terkejut karena pada saat ini rantai tersebut benar-benar menembus tubuh leluhur berbaju darah. Lalu leluhur berbaju darah pun segera menatap tubuhnya dan pada saat ini melihat satu rantai yang menembus bajunya. Kemudian dirinya segera melirik ke arah Raja Pemakan Jiwa dengan dipenuhi rasa tidak percaya. Tubuh leluhur berbaju darah pada saat ini seketika bergetar. Kemudian dirinya segera menamparkan rantai besi hitam yang melewati tubuhnya dengan paksa, lalu dirinya segera menjatuhkannya dan tubuhnya pada saat ini segera terhuyung mundur ratusan meter, kemudian dirinya pun segera menstabilkan tubuhnya dan pada saat ini benar-benar menyemburkan seteguk darah. Lalu leluhur berbaju putih dan Yun Xin pada saat bersamaan memandang ke arah leluhur berpakaian darah. Kemudian ekspresi mereka pada saat ini benar-benar terkejut karena mereka menyadari bahwa tubuh Dou di bintang 9 benar-benar sangatlah kuat.
Tetapi pada saat ini mereka benar-benar tidak menyangka bahwa tubuh dari leluhur berbaju merah benar-benar bisa ditembus, lalu mata leluhur berbaju darah pada saat ini dipenuhi dengan kengerian dan dirinya menatap ke arah pemakan jiwa, kemudian dirinya pada saat ini bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin karena tubuhnya setengah abadi, terbuat dari apakah rantai besi hitam ini dan kekuatan dari pemakan jiwa ini benar-benar di luar imajinasinya. Lalu dirinya pun segera menekan semua perasaannya ini dan segera menoleh ke arah dua leluhur bintang 9 Dodi. Kemudian dirinya segera berkata bahwa pertempuran ini akan sulit dan kali ini dirinya benar-benar khawatir bahwa mereka harus bergandengan tangan untuk berhadapan dengannya. Dan jika mereka tidak menyingkirkan orang ini, maka orang ini di masa depan akan menjadi permasalahan yang serius. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini kecepatan penyembuhan yang mengerikan di tubuh leluhur tua berbaju merah benar-benar terlihat, lalu dengan tubuh setengah abadi pada saat ini luka yang tertembus oleh rantai hitam benar-benar telah sembuh, dan tampaknya luka yang terlihat serius ini benar-benar dianggap sebagai cedera ringan bagi seorang Dodi bintang 9. Sementara itu di sisi lain pemakan jiwa pada saat ini kembali membuka mulutnya, dirinya berkata apakah mereka pada saat ini benar-benar akan menjadi orang yang tidak tahu malu, apakah mereka benar-benar ingin menggertak seseorang dengan jumlah mereka. Di sisi lain 3 orang Dodi bintang 9 pada saat ini menatap ke arah pemakan jiwa yang terlihat meledek dengan perkataannya. Lalu pada akhirnya baik Yun Xin dan tertua berbaju putih saling memandang dan mengangguk. Mereka juga pada saat ini menyadari bahwa sosok pemakan jiwa ini tampaknya bukanlah sosok orang yang biasa. Kemudian leluhur berbaju putih pun segera bertanya kepada Yun Xin melalui transmisi suara. Dirinya bertanya apakah Yun Xin pada saat ini dapat merasakan kekuatan orang tersebut. Menanggapi hal tersebut Yun Xin pada saat ini menggelengkan kepalanya. Lalu setelah itu tubuhnya sedikit bergetar dan telapak tangannya yang putih segera melambai. Lalu cambuk panjang pada saat ini segera muncul di tangannya dan aura bintang 9 seketika melonjak. Bersamaan dengan hal tersebut leluhur berbaju putih juga pada saat ini segera melonjakkan kekuatan Dodi bintang 9-nya. Dan pada saat ini 3 orang Dodi bintang 9 yang merupakan orang terkuat di benua Dodi benar-benar akan berhadapan dengan Raja Pemakan Jiwa. Semua orang pada saat ini benar-benar menatap ke arah langit di mana keempat orang ini akan bertempur. Tentu saja pemandangan ini adalah pemandangan yang sangat langka di benua Dodi. Bahkan tidak ada satu orang pun yang pada saat ini berada di Pil Palace benar-benar pernah melihat seorang Dodi bintang 9 bertempur. Terlebih lagi pada saat ini ada 3 orang Dodi bintang 9 tidak akan bertempur. Namun meskipun mereka semua merasa takjub tetapi pada saat ini semua orang juga merasakan kekhawatiran, karena pertempuran di antara bintang 9 Dodi bukanlah sesuatu yang biasa. Lonjakan kekuatan bintang 9 Dodi saja pada saat ini sudah berhasil membuat beberapa orang dengan kekuatan lemah memuntahkan seteguk darah. Oleh karena itu tentu saja pertempuran di antara orang-orang ini benar-benar akan merusak area sekitar. Menyadari hal tersebut Zhen Zongfu pun segera memerintahkan semua orang untuk segera mundur. Lalu pada akhirnya semua orang pada saat ini segera mundur. Akan tetapi pada saat ini mereka tidak bisa mundur terlalu jauh karena mereka telah terperangkap oleh sangkar yang terbentuk dari rantai hitam. Sementara itu sosok Xiao Yan pada saat ini berdiri dan tiba-tiba sebuah suara segera datang di benaknya. Suara ini berkata bahwa Tuan harus ikut turut campur dalam pertempuran ini, jika tidak maka ketiga orang ini semuanya mungkin akan segera mati di tangan sosok ini. Dirinya dapat merasakan bahwa orang ini setidaknya berada di tahap menengah bintang 9 Dodi, sementara itu ketiga orang yang berhadapan dengan sosok ini hanya berada di tahap awal bintang 9 Dodi, bahkan jika mereka bertiga bergandengan tangan, maka mereka mungkin bukan tandingan dari orang ini, dan pada saat ini hanya Tuan yang bisa bersaing dengan sosok tersebut. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut. Xiao Yan segera mengangkat kepalanya dan tatapannya pada saat ini segera menatap ke arah gagak emas, lalu gagak emas ini juga menatap ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya dirinya segera mengalihkan pandangannya ke arah pertempuran.
pada saat ini seolah-olah dirinya takut kepada Raja Pemakan Jiwa. Hal itu dikarenakan gagak emas berkaki 3 ini tidak ingin pemakan jiwa pada saat ini mengetahui siapa tuannya. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini mengetahui apa maksud dari gagak emas berkaki 3. Namun Xiao Yan masih tidak yakin dan bertanya-tanya di dalam hatinya, mungkinkah apa yang disebutkan oleh Raja Pemakan Jiwa yang mengatakan mengenai tuan dari gagak emas berkaki 3, tuan yang dimaksud oleh gagak berkaki emas ini adalah Xiao Yan. Sekejap wajah Xiao Yan pada saat ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan Xiao Yan bergumam di dalam hatinya, bukankah ini adalah paket hadiah dari surga? Lalu di tengah-tengah keheranan ini Xiao Yan pun segera bertanya kepada gagak emas berkaki 3. Xiao Yan bertanya kapankah Xiao Yan menjadi tuan dari gagak emas berkaki 3. Menanggapi hal tersebut gagak emas berkaki 3 pun segera menjawab pertanyaan Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa segala sesuatu di benua Dodi ini menghormati tuan. Dirinya merasakan keinginan tuan dan kemauan yang kuat, dan kemauan seperti ini sudah lama sekali tidak muncul di benua Dodi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan berpikir mungkinkah saat Xiao Yan menyadari Tao dan saat Xiao Yan menyadari jalan apinya, semua api di benua Dodi benar-benar telah mengenali Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pada akhirnya merasa senang di dalam hatinya, tetapi Xiao Yan pada saat ini segera menyadari sesuatu. Pada akhirnya Xiao Yan kembali bertanya kepada gagak emas berkaki 3. Xiao Yan bertanya bagaimana Xiao Yan pada saat ini bisa ikut bertempur di dalam pertempuran. Xiao Yan hanyalah bintang 8 dan Xiao Yan pasti tidak akan bisa berpartisipasi dalam pertempuran ini. Apakah gagak emas berkaki 3 pada saat ini yakin bahwa Xiao Yan benar-benar harus ikut bertempur di dalam pertempuran di antara bintang 9 Dodi? Menanggapi hal tersebut gagak emas berkaki 3 segera berkata bahwa tuan benar-benar harus berdiri. Jika tuan tidak berdiri untuk bertempur, maka dirinya khawatir orang-orang ini semua akan menjadi jiwa mati baru bagi orang ini. Jika orang ini menyerap puluhan ribu jiwa mati di sini, maka itu akan menjadi ancaman yang merusak seluruh benua Dodi. Mendengar hal ini Xiao Yan pun merenung sejenak dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar belum bisa memutuskannya. Lalu akhirnya Xiao Yan segera bertanya kepada Zhan Lao, bagaimana Xiao Yan harus memilih? Bisakah Zhan Lao pada saat ini memberikan saran kepada Xiao Yan? Mendengar perkataan dari Xiao Yan ini Zhan Lao pun masih terdiam. Lalu pada akhirnya setelah hening sejenak suara Zhan Lao segera muncul di benak Xiao Yan. Zhan Lao pada saat ini berkata jika Xiao Yan memiliki kesempatan, maka Xiao Yan bisa pergi ke tingkat berikutnya. Xiao Yan tidak perlu khawatir mengenai permasalahan yang mendasar. Lantai 4 pagoda dapat menyelesaikan semua permasalahan Xiao Yan. Xiao Yan bisa yakin mengenai hal ini dan saat ini situasinya Xiao Yan benar-benar hanya bisa melakukan terobosan. Karena jika tidak maka hari ini Zhan Lao khawatir semua orang di sini benar-benar tidak akan bisa pergi dengan selamat. Mendengar perkataan dari Zhan Lao ini Xiao Yan pun mengepalkan tinjunya dan matanya dipenuhi dengan semangat. Lalu hasrat akan kekuasaan pada saat ini segera melonjak. Xiao Yan bertanya, level macam apakah bintang 9 Dodi ini? Xiao Yan benar-benar masih menantikan kekuatan yang belum pernah Xiao Yan bayangkan. Lalu Xiao Yan memutuskan di dalam hatinya bahwa Xiao Yan harus ikut bertempur dan melindungi semua orang. Pada akhirnya dengan tegas Xiao Yan segera bertanya bagaimana cara Xiao Yan menerobos. Jika gagak emas berkaki 3 bergabung dengan Xiao Yan, apakah hal itu cukup untuk dipromosikan menjadi Dodi bintang 9? Mendengar pertanyaan tersebut gagak emas berkaki 3 pun segera berkata bahwa hal itu saja tidak cukup. Pada saat ini dirinya bisa merasakan ada api surgawi dan segel roh di samping tuan. Jika dirinya menambahkan semua hal ini maka itu benar-benar sudahlah cukup. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya segera mengingat apa yang diberikan oleh Kaisar Xiao Yao. Di dalam tablet batu giok pada saat ini masih ada beberapa segel roh. Memikirkan hal ini Xiao Yan akhirnya tidak lagi ragu-ragu dan kekuatan spiritual segera memasuki tablet batu giok. Lalu setelah masuk Xiao Yan segera mengeluarkan tangannya dan meraih kelompok cahaya ungu.
kemudian ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah dan pada saat ini sesosok segera muncul di hadapan Xiao Yan. Sosok ini mengenakan jubah ungu dan sosok ini segera bertanya, apakah sosok yang baru saja masuk adalah tuan yang Kaisar minta untuk dirinya kenali? Mendengar pertanyaan dari sosok tersebut, Xiao Yan pada akhirnya segera mengangguk dan pada saat ini Xiao Yan segera merasakan sesuatu. Xiao Yan pada akhirnya segera mengulurkan tangannya dan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini adalah tuannya yang baru dan dirinya mengajak sosok tersebut untuk bergabung dengannya. Mendengar perkataan Xiao Yan ini, sosok tersebut pada saat ini terlihat ragu, lalu dirinya pun segera berkata bahwa Tuan adalah umat manusia, dan bukankah umat manusia hanya mampu menyerap api surgawi? Dirinya adalah segel spiritual dan dirinya berbeda dari takdirnya sebagai manusia, oleh karena itu pada saat ini dirinya khawatir dirinya akan sulit untuk patuh kepada tuannya. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum. Lalu pada akhirnya Xiao Yan segera memanggil semua segel roh yang pada saat ini berada di dalam tubuhnya. Lalu beberapa cahaya pada saat ini segera melonjak dari alis Xiao Yan dan segel roh pada saat ini segera berbaris di hadapan Xiao Yan. Melihat hal tersebut, sosok ungu ini benar-benar terkejut menatap ke arah 5 segel spiritual di kepala Xiao Yan. Lalu dengan penuh keterkejutan dirinya pun bergumam bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Dirinya memiliki begitu banyak segel spiritual di tubuhnya dan ini benar-benar luar biasa. Tampaknya Tuan benar-benar dapat dikatakan lebih mengerikan jika dibandingkan dengan monster. Hal itu dikarenakan bahkan klan monster hanya dapat menanggung 1 segel spiritual di dalam tubuhnya. Sosok ini benar-benar terkejut sebelum akhirnya dirinya segera menekan perasaannya. Lalu dirinya pada akhirnya segera tersenyum ke arah Xiao Yan dan pada saat ini dirinya mengakui Xiao Yan sebagai tuannya. Lalu setelah itu sosok tersebut pun seketika berubah menjadi singa berambut ungu dengan mata merah darah dan mulut besar yang langsung menggigit Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pada saat ini tersenyum ketika melihat singa ini yang berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah alis Xiao Yan. Dan pada akhirnya sosok Xiao Yan pada saat ini segera bersila dan semua orang yang berada di luar juga pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan yang duduk. Semua orang menatap ke arah Xiao Yan yang tidak bersuara dengan penuh keheranan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tenggelam dalam penyerapan segel roh ungu. Lalu aura di tubuh Xiao Yan perlahan-lahan meningkat dan sumber origin Qi di sekelilingnya melonjak ke arah Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan pada saat ini segera menyadari bahwa segel roh ini memiliki peringkat di peringkat kelima, dan pada saat ini banyak informasi kembali mengalir kepala Xiao Yan. Lalu ada juga keterampilan bertarung yang dimiliki oleh segel roh ini dan Xiao Yan benar-benar sangat gembira. Xiao Yan benar-benar sangat gembira karena keterampilan bertarung ini adalah keterampilan bertarung peringkat suci. Apalagi keterampilan bertarung ini bisa meningkatkan kecepatan reaksi dan kekuatan penghancuran yang sangat meningkat. Selain itu keterampilan bertarung ini benar-benar bisa meningkatkan keterampilan bertarung lainnya dalam waktu singkat. Lalu Xiao Yan pada akhirnya terus menyerap energi dari segel roh ini dan pada saat ini aura Xiao Yan benar-benar melonjak. Memperhatikan gerakan dari Xiao Yan ini, Zhen Zongfu, Guiyin, Zhan Huan dan King Haoran semuanya benar-benar terkejut, apalagi mereka merasakan sumber origin Qi pada saat ini gelisah dan berbondong-bondong menuju ke arah Xiao Yan. Bahkan Zhen Zongfu pada saat ini memiliki ekspresi yang sulit untuk dipercaya di wajahnya. Dirinya benar-benar bertanya mungkinkah bocah ini akan menerobos lagi. Zhan Huan juga pada saat ini berkata dengan heran tampaknya itu memang benar. Apalagi dirinya dapat dengan jelas merasakan aura dari bocah ini yang sepertinya kembali meningkat. Dirinya bahkan belum sempat menanyakan kesempatan apa yang dimiliki bocah ini untuk menembus ke bintang ke-8. Akan tetapi bocah ini pada saat ini benar-benar telah meningkatkan kekuatannya di depan hidung mereka. Sementara itu di sisi lain pada saat ini di ngarai nyala api segera melesat ke langit. Lalu sesosok berdiri di udara seperti matahari yang menyilaukan. Dan dengan ribuan nyala api sosok yang ternyata sosok asli dari gagak emas berkaki 3 segera melesat ke arah Pil Palace.
Sementara itu pertempuran di antara 3 orang Dodi melawan Raja Pemakan Jiwa pada saat ini telah dimulai, lalu Raja Pemakan Jiwa tidak memiliki kesengsaraan Kaisar Bintang 9 karena kekuatan Bintang 9-nya benar-benar diakumulasikan oleh jiwa yang tidak terhitung jumlahnya, meskipun dirinya bukan Bintang 9 yang sebenarnya, akan tetapi dirinya memiliki kekuatan bertarung yang sebanding dengan Bintang 9 Dodi. Dan pada saat ini 3 orang Dodi Bintang 9 benar-benar bekerja keras untuk berhadapan dengan Raja Pemakan Jiwa, bahkan setelah beberapa benturan pada saat ini mereka tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun, lalu ketiga orang Dodi Bintang 9 ini benar-benar menggertakkan gigi mereka ketika menahan serangan dari Raja Pemakan Jiwa. Terlihat jika Raja Pemakan Jiwa ini benar-benar menekan 3 orang Dodi Bintang 9 dari ketiga ras. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar harus menyerap 3 benda aneh yang ditinggalkan oleh Kaisar Xiao Yao. Selain itu juga Xiao Yan harus dengan cepat menyerap semua ini sebelum tubuh utama dari gagak emas berkaki 3 sampai. Menyadari hal ini Xiao Yan pun segera meningkatkan kecepatannya dan Xiao Yan mulai menyerap segel roh yang tersisa. Dan bersamaan dengan hal tersebut seni roh darah di dalam tubuh Xiao Yan juga pada saat ini segera meningkat, lalu origin Qi di tubuh Xiao Yan juga pada saat ini perlahan mulai berubah dan Dou Qi putih samar-samar muncul di tubuh Xiao Yan, lalu apa yang baru saja muncul ini adalah immortal origin Qi yang lebih kuat dan murni dari origin Qi biasa, dan jika seni roh darah di dalam tubuh Xiao Yan pada saat ini kembali ditingkatkan, maka tubuh Xiao Yan benar-benar akan memperoleh energi abadi, sehingga dengan begitu maka kekuatan Xiao Yan benar-benar akan meningkat secara kualitatif. Saat ini Xiao Yan pun terus menyerap lebih banyak origin Qi dan pada saat ini aura Xiao Yan benar-benar telah melonjak. Xiao Yan pada saat ini samar-samar hampir menerobos ke tahap akhir bintang 8 Dodi. Menyadari aura Xiao Yan ini semua orang pada saat ini benar-benar sangat terkejut, bahkan Zhen Zongfu pada saat ini benar-benar heran, lalu dirinya pada akhirnya bertanya mengapa aura anak ini tiba-tiba meningkat, dirinya sudah memiliki momentum akhir bintang 8 dan dengan kecepatan ini hanya permasalahan waktu sebelum dirinya bisa menerobos ke tahap akhir bintang 8. Zhan Huan juga pada saat ini membuka mulutnya lebar-lebar karena tercengang menatap ke arah Xiao Yan yang duduk bersila. Dirinya bertanya bagaimana bocah ini bisa menerobos dengan begitu cepat dan hal ini benar-benar sangat sulit untuk dipercaya. Saat ini baik King Haoran maupun King Yuan Tian yang telah mengenali Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar merasa terkejut. Karena ini adalah momen pertama kalinya mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri proses Xiao Yan untuk meningkatkan kekuatannya. Seorang anak lelaki yang masih muda dalam waktu sesingkat itu telah tumbuh menjadi eksistensi teratas di benua ini, dan hal ini benar-benar membuat semua orang yang telah hidup cukup lama merasa tersingkir. Sementara itu pada saat ini aura dari tahap menengah bintang 8 Dou di Xiao Yan benar-benar memudar dan Xiao Yan telah menerobos ke tahap akhir bintang 8 Dou di. Ketika mereka sangat terkejut pada tahap akhir terobosan dari Xiao Yan menjadi bintang 8 Dou di, dan apa yang ditampilkan oleh Xiao Yan saat berikutnya benar-benar membuat semua orang semakin terkejut. Mereka pada saat ini bisa merasakan bahwa aura Xiao Yan pada saat ini masih belum berhenti meningkat. Tentu saja ekspresi Zhen Zongfu, Zhan Huan, Gui Yin, King Yuan Tian pada saat ini benar-benar sangat tercengang. Mereka pada saat ini benar-benar tidak tahu harus berkata apa ketika menatap ke arah Xiao Yan. Lalu di benak mereka pada saat ini sosok Xiao Yan benar-benar bagaikan monster yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Bahkan orang-orang di sekitar yang berkekuatan rendah secara alami pada saat ini tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya bisa melihat beberapa orang Dou di bintang 8 dengan ekspresi bahagia dan terkejut di mata mereka. Lalu dengan melihat ekspresi ini saja semua orang bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu pada saat ini semua orang benar-benar menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh keheranan dan perasaan iri menjadi anak pungut Bude Yanti. Karena jika bukan kehendak Bude Yanti maka Xiao Yan tidak akan bisa seperti itu.